灭一切，拿吧。你就能获得永恒之。 Yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Throne of Steel Season 2. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton part sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, cerita berlanjut. Setelah Hao Chen dinyatakan lulus dari ujian pertama tahta segel ilahi kemarin, di sana naga suci tetap saja tidak terima dan langsung menyerangnya. Nafas naga pemusnah seketika dikeluarkan. Tapi dengan perisai dewa siputnya, King Hao Chen juga menunjukkan kapabilitasnya. Siput ilahi matahari dan bulan, teknik pembalikan tanpa celah. Sudah jelas, napas naga yang disinyalir sangatlah kuat, seketika langsung terpental. Yang ternyata perisai siput matahari bulan yang menyatu dengan batu dewa matahari bulan sudah tak lagi terbatas oleh pergantian siang dan malam. Oleh sebab itulah Hao Chen bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Bang Naga yang melihatnya juga tidak menyangka kalau batu dewa akhirnya mau mengakui tuannya. Saat itulah ia pun baru tahu kalau Hao Chen adalah orang yang ada di dalam legenda. Sedangkan Hao Chen sendiri, ia pun juga beranggapan kalau batu dewa adalah kunci untuk mengubah takdir dari benua ini, serta menciptakan masa depan yang baru. Namun Bang Naga lah yang menyangkalnya. Menurutnya, bukan batu dewa yang akan mengubahnya, melainkan adalah Hao Chen itu sendiri. Seketika, naga yang tadinya sangat arogan, sekarang langsung tertunduk di depan Hao Chen. Di sana ia bilang kalau ia sudah menjaga batu dewa selama bertahun-tahun hanya untuk membantunya dalam menemukan pemilik sejati. Jelas karena Hao Chen bisa menggunakannya, jadi Hao Chen lah yang merupakan pemilik aslinya. Mulai sekarang Hao Chen tak hanya bisa menggunakannya, melainkan dengan batu tersebut juga bisa menguasai menciptakan dunia ini serta melakukan apapun yang ia inginkan, ya kan? Wede. Sementara di luar, para elf mulai dibuat panik melihat Hao Chen yang masih tak kunjung keluar. Mereka bahkan mengatakan kalau mereka tak butuh batu dewa, melainkan hanya butuh keselamatan dari sang raja. Sampai di saat itu juga lah, aura emas pun muncul dan langit mulai menjadi gelap. Ternyata ini adalah sebuah proses dari pergantian siang dan malam. Hal itu membuat semua pun tersenyum lebar karena nyatanya Hao Chen sudah resmi berhasil. Dalam sekejap, karena energi kegelapan sudah kembali, bayi yang terkena penyakit kemarin perlahan mulai sembuh kembali. Saat itulah hampir semua anggota dari Night Elf langsung bersujud syukur, menyembah dewa kegelapannya. Menurutnya, sang dewa kegelapan lah yang sudah mengirimkan Hao Chen ke sini. Sementara itu, para anggota dari suku alam, mereka masih terus mencari keberadaan dari sisa-sisa musuhnya. Nyatanya di bawah teriknya matahari, para Night Elf tak akan bisa melarikan diri. Namun sayang, tepat di saat itu juga lah, cuaca pun mulai berubah dan langit pun menjadi gelap. Hal itu membuat Raja Easton pun sangatlah panik karena memang dengan pergantian siang dan malam, artinya Night Elf sudah merebut batu dewanya. Tapi di saat itu juga lah, tiba-tiba pergantiannya malah berhenti. Di mana jadi setengah siang dan setengah malam, seolah alam dan kegelapan saling berdampingan ya lur ya. Yang sudah jelas Hao Chen lah yang membuatnya seperti ini dengan bantuan dari sang naga suci. Awalnya Bang Naga masih sedikit mempertanyakan apakah dengan seperti ini bisa mengubah takdir dari kedua suku. Hao Chen bilang perselisihan di benua ini semuanya berasal dari perebutan sumber daya untuk bertahan hidup. Jadi jika keduanya sama-sama diberikan sumber daya yang cukup, seharusnya peperangan tak akan terjadi lagi. Dengan begini benua bisa memiliki masa depan yang lebih indah. Mendengar itu, Bang Naga pun hanya bisa mengharapkan hal yang sama. Karena ternyata inilah misi sejati dari batu dewa matahari dan bulan.
Sampai singkat cerita, Xin pun berpindah lagi kepada Hao Chen, di mana alih-alih berdamai, peperangan ternyata masih terus berlanjut. Ternyata pembagian dua wilayah tidaklah mempan sama sekali. Nyatanya baik suku Night Elf ataupun suku alam, mereka berdua masih saja tidak terima akan keberadaannya masing-masing. Pada akhirnya keadaan pun menjadi semakin kacau, hujan darat tak bisa terhindar lagi. Saat itulah menyadari kalau dirinya sudah mulai tersudut, Sisi akhirnya memanggil benih kehancuran. Hal itu membuat Hao Chen pun akhirnya sadar, ternyata untuk memanggil benih kehancuran bukan cuma keputusasaan, melainkan adalah kebencian juga. Di sana ia pun sedikit bertanya-tanya, jika benih kehancuran datang karena keputusasaan dan kebencian, dirinya harus menciptakan apa lagi? Nyatanya untuk menyelesaikan keputusasaan dan kebencian tidaklah sesederhana itu. Bahkan sekelas Hao Chen masih dibuat ambigu. Yang pada akhirnya setelah mengingat lagi kejadian yang sebelumnya di mana pasukan Night Elf hampir dibakar, Hao Chen pun tetap bertekad pasti akan mengubah takdir dari benua ini. Kembali ke peperangan, di sana dengan keuntungan jumlah anggota, suku alam mulai mendominasi. Hingga tepat pada saat Sisi mau dieksekusi, King Hao Chen pun akhirnya muncul. Kehadirannya langsung membakar semangat dari para Night Elf. Tapi di saat itu jugalah Hao Chen mencoba bersikap netral dan mengeluarkan batu dewanya. Ternyata sebelumnya Bang Naga sudah mengatakan karena keadilan yang Hao Chen berikan masih tak bisa mengubah takdir dari benua ini. Jadi ia pun memberikan sebuah saran agar Hao Chen menjadi penguasa benua saja untuk menciptakan kebencian yang baru. Mungkin saja dengan cara itu kedua suku benar-benar mau berdamai. Mendengar itu, Hao Chen pun sangat setuju. Ia bahkan mengatakan kalau ia akan menciptakan aturan yang baru pula khusus benua ini. Dalam sekejap, Bang Naga pun juga muncul di sana dan memberikan tekanan yang luar biasa. Barulah Hao Chen pun bilang mulai sekarang siang dan malam dari benua ini, kekuatan cahaya dan kegelapan semuanya akan dikuasai oleh dirinya. Hao Chen bahkan mengklaim bahwa dirinya adalah dewa tertinggi dari benua ini. Jadi semua makhluk yang ada di sini harus patuh dengan perintahnya jika mereka ingin mendapatkan sumber daya. Raja Easton yang mendengarnya, ia pun langsung menolaknya mentah-mentah. Bahkan ia langsung mengeluarkan serangan mautnya. Tapi sayang, this is Dewa Hao Chen, ya kan? Hanya dengan sekali sentuhan, serangan musuh pun berhasil dipatahkan. Sementara itu, para pasukan dari Night Elf juga mulai kecewa. Nyatanya Hao Chen merebut batu dewa, ternyata bukan untuk sukunya. Kejadian itu membuat persepsi mereka pun berubah drastis, di mana alih-alih menyerah, mau suku alam ataupun suku Night Elf, kali ini mereka malah memutuskan untuk bekerja sama demi mengusir dewa yang palsu ini ya lur ya. Waduh, King danger nih. Terlebih lagi, tanpa aba-aba lagi, mereka pun langsung menyerang tanpa ampun. Namun sayang, sekali hembusan dari Bang Naga sudah sangatlah cukup untuk menghentikan serangan itu. Yang ternyata ini adalah strategi Hao Chen, di mana ia ingin menanggung semua kebencian dari kedua suku ini. Jadi dengan dirinya yang menjadi sumber kebencian yang baru, kedua suku pasti akan berdamai. Saat itulah tepat sebelum tubuhnya kena serangan, Hao Chen mencoba mengeluarkan jiwa aslinya. Tapi sayang, masalah belum berakhir sampai di sini. Seketika benih kehancuran pun tiba-tiba keluar. Hal itu membuat semua pun sangatlah kaget, termasuk naga suci itu sendiri. Nyatanya begitu benih kehancuran turun, semua makhluk di benua ini tak akan ada yang bisa selamat. Sama halnya dengan Hao Chen, strateginya yang ingin menggunakan metode pura-pura mati untuk menyelesaikan misi ini seketika juga dibuat gagal. Terlihat di sana satu persatu anggota dari setiap suku langsung terkena efek dari benih tersebut. Mereka bahkan sudah pasrah kalau takdir dari benua ini mungkin memang seperti ini. Tapi berbeda dengan King Hao Chen, sebagai seorang pahlawan, ia tak akan membiarkannya berakhir seperti ini. Seketika, tepat ketika semua suku mau dihancurkan, Hao Chen langsung mengeluarkan kendali matahari dan bulan, teknik benteng abadi. Tindakan tersebut akhirnya mendapat respek dari kedua suku, karena ternyata Hao Chen mau melindunginya.
Sementara naga suci ia tetap saja sangatlah panik. Menurutnya Hao Chen tak akan bisa menahannya. Bahkan ia lagi-lagi berteriak tak akan ada yang bisa selamat dari benih kehancuran ini. Karena nyatanya benih kehancuran adalah kekuatan yang bisa menghancurkan seluruh benua. Dan benar saja tubuh Hao Chen pun perlahan mulai menerima luka. Namun mengingat kalau misinya adalah mengubah takdir dari benua ini, King Hao Chen menolak untuk menyerah dan tetap mencoba menahannya sekuat tenaga. Bahkan ia sampai berubah menjadi mode duda pirangnya, ya kan? Barulah para Night Elf pun akhirnya sadar kalau selama ini kehadiran Hao Chen di sini memang untuk menyelamatkan mereka dan mengubah takdir yang ada. Tentunya mereka lah yang kali ini merasa bersalah karena sudah meragukan niat baik tersebut. Sedangkan untuk Hao Chen, ia pun hanya bilang awalnya ia berpikir kalau ujian penciptaan adalah menciptakan sebuah harapan, menciptakan perdamaian, menciptakan aturan, dan menciptakan kebencian. Tapi nyatanya semua itu tak bisa mengubah takdir di sini. Jadi ia pun menyimpulkan kalau ujian ini bukanlah tentang penciptaan, melainkan tentang kehancuran. Sementara di bawah, melihat tekad Hao Chen yang begitu kuat, tanpa diduga bisa menggerakkan hati dari kedua suku, di mana mereka yang sebelumnya adalah musuh seketika langsung kompak semua untuk membantu Hao Chen. Tak hanya mereka saja, Bang Naga juga kembali mengeluarkan teknik napas pemusnah. Di sana Hao Chen hanya bilang meskipun kekuatan kehancuran sangatlah kuat, namun perisai siput matahari bulan yang sudah di mode sempurna pasti adalah kunci untuk mengatasinya. Dan benar saja, dengan mantra penjaga matahari bulan, teknik pelenyapan, Hao Chen pun mencoba menentang benih kehancuran itu. Hal itu membuat naga suci pun semakin kaget karena katanya selama ini tak ada yang pernah berani menentang kehancuran dan itu sudah merupakan aturan tertinggi dari benua ini. Tapi King Hao Chen hanya menjawab simple, based on perkataan dari gurunya, aturan diciptakan memang untuk dilanggar, ya kan? Waduh. Pada akhirnya benih kehancuran pun beneran bisa dihancurkan. Jadi mulai sekarang segala sesuatu di benua ini akan berkembang secara alami dan akan memiliki masa depan yang baru. Dan inilah ciptaan terbaik Hao Chen untuk benua yang kacau ini ya lur ya. Saat itulah melihat Hao Chen di mode duda pirang, semua pun baru sadar kalau Hao Chen bukanlah raja dari Night Elf, melainkan adalah dewa siput matahari dan bulan. Alhasil mereka yang sebelumnya menentang Hao Chen seketika langsung memberi hormat dan berterima kasih. Dengan ini Hao Chen yang sebelumnya dituduh sebagai dewa yang palsu, sekarang sudah menjadi dewa beneran yang berhasil mengubah takdir dari satu benua ya lur ya. Saat itulah terdengar suara kalau Hao Chen berhasil memahami hakikat dari penciptaan, bahkan secara resmi langsung dinyatakan berhasil dalam menyelesaikan ujian ini. Tak hanya itu, tiba-tiba energi dari Night Elf pun berkumpul dan membentuk sebuah permata, yang ternyata Hao Chen mendapatkan pengakuan penuh dari suku Night Elf dalam ujian ini. Jadi ia pun juga mendapatkan hadiah tambahan yaitu hati peri. Hao Chen yang melihatnya juga sangatlah kaget. Nyatanya aura dari hati peri hampir sama seperti Yating atau si peri elf. Yang ternyata dalam duel epik melawan Kaisar Iblis kemarin, Yating juga hancur bersamanya. Dan sekarang Yating hanya menyisakan jiwanya saja yang sedang tertidur. Jelas dengan adanya hati peri ini, Hao Chen bisa membentuk ulang tubuh dari bestinya itu. Namun belum sempat beristirahat, Hao Chen langsung menghadapi ujian yang kedua yaitu ujian keabadian. Ia pun langsung diteleport ke suatu tempat atau tempatnya ujian keabadian. Jadi untuk ujian yang kali ini, Hao Chen harus mendapatkan cincin keabadian. Dalam sekejap muncullah seorang cewek cantik dengan sayap yang sangatlah lebar. Ternyata dia adalah malaikat keabadian, di mana Hao Chen harus mengalahkannya untuk mendapatkan cincin keabadian ya lor ya. Wede, diam seperti bocah ingusan bergerak langsung melawan malaikat ya kan, asik. Jadi malaikat keabadian ini sudah di tingkat 9 level ketiga, di mana tingkatnya sama persis seperti Hao Chen. Hal itu membuat Hao Chen pun sedikit bertanya-tanya apakah ujiannya benar-benar semudah ini. Namun di saat yang sama malaikat langsung mengeluarkan serangan mautnya.
Tapi, Shin pun malah berpindah lagi ke benua dua suku, di mana melihat Hao Chen yang tiba-tiba menghilang, mereka pun sangatlah kaget. Sampai ekspresi kagetnya pun berubah menjadi semakin kaget, karena terlihat sosok Hao Chen lain tiba-tiba muncul di tempat itu. Hao Chen dengan aura iblis dan dipenuhi oleh aura berwarna ungu, di mana ia menyebut Hao Chen sebagai kakak dan mengatakan kalau mereka sudah semakin dekat untuk merebut kembali kekuatannya. Jadi ia hanya bisa menyemangati saja ya lur ya. Wede, apakah sosok ini adalah Hao Yu? Apakah King Hao Yu akan is back? Namun sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini ya lur ya. Waduh, ini baru The Real Potato ya kan? So, bagaimanakah kelanjutan dari King Hao Chen? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, di sana pertarungan Hao Chen melawan malaikat tak bisa dihindari lagi. Pertarungan mereka sangatlah sengit, jual beli serangan terus terjadi. Tapi kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutannya. So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke teman kalian yang masih percaya kalau cinta itu indah, sebelum kena plot twist kayak drama Korea ya lur ya. Waduh. Oke lah, gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.